Salam sehat selalu teman-teman. Selamat datang kembali di DNA Trip. Pada materi kedua, kita akan membahas mengenai penata laksanaan penyakit kencing manis. Video ini adalah kelanjutan dari materi pengenalan terhadap kencing manis. Bagi sahabat yang belum menonton, bisa klik linknya di pojok kanan atas. Baik, langsung kita mulai saja. Perkenalkan, saya Dr. Dedi Kristanto. Saya alumni FK Udayana Angkatan 2006. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua SI Kesehatan Paroki MBSB Nusa Dua Bali dan dokter umum di Sentral Medika Bali. Kita flashback dulu. Kencing manis adalah sekelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia atau peningkatan gula darah. Hal ini diakibatkan oleh gangguan produksi hormon insulin, kerja insulin, atau keduanya. Mengapa kencing manis harus diobati? Kencing manis dapat menimbulkan komplikasi. Yang pertama, komplikasi jangka pendek, dan yang kedua adalah komplikasi jangka panjang. Komplikasi jangka pendek yang paling sering terjadi adalah hipoglikemia atau gula darah rendah. Hal ini disebabkan karena pasien terlalu semangat untuk diet atau mengkonsumsi obat kencing manis secara berlebihan, khususnya insulin. Gejala hipoglikemia antara lain keringat dingin, dada berdebar, kemudian lemas setelah mengkonsumsi obat antidiabetes. Apabila Anda menemukan gejala demikian, sebaiknya mengkonsumsi air gula untuk meningkatkan kadar gula dalam darah. Sebab apabila kondisi hipoglikemia ini tidak ditangani secepatnya, akan mengakibatkan dampak yang fatal, seperti kematian. Apabila kondisi gula darah tinggi ini didiamkan dan tidak ditangani secara serius, maka akan timbul komplikasi jangka panjang. Contohnya gagal ginjal, penyakit jantung, kebutaan, gigi goyang dan mudah patah, impotensi, infeksi pada kaki, dan stroke. Selama pengalaman saya bertugas di rumah sakit dulu, banyak sekali ditemukan kasus pasien kencing manis diikuti dengan gagal ginjal, sampai pasien tersebut harus cuci darah setiap bulan. Diabetes mellitus atau kencing manis tidak dapat disembuhkan. Bila sahabat menemukan ada pihak-pihak yang mengatakan dapat menyembuhkan kencing manis dengan sempurna, jangan dipercaya. Itu hanya janji manis mata. Kabar baiknya, kencing manis dapat dikendalikan, baik dengan gaya hidup sehat maupun dengan obat. Kita mengenal 4 pilar penata laksanaan kencing manis. Yang pertama adalah edukasi, kedua terapi gizi medis, ketiga latihan jasmani, dan keempat intervensi farmakologis dengan obat. Pilar pertama adalah edukasi. Pemahaman pasien terhadap kencing manis sangat penting. Hal ini karena kencing manis adalah penyakit jangka panjang atau kronis yang akan diidap pasien seumur hidupnya. Kencing manis bukan seperti penyakit batuk, pilek yang langsung bisa sembuh dengan obat. Jadi butuh ketekunan dan kesabaran pasien, keluarga pasien, sahabat pasien dalam penata laksanaan kencing manis ini. Pada pasien yang menggunakan insulin, pemahaman pasien mengenai cara pemantauan gula darah secara mandiri sangat penting. Hal ini untuk mengetahui apakah dosis insulin yang digunakan saat itu sudah tepat atau belum. Selain itu, bila terjadi kondisi hipoglikemia, pasien dapat langsung meminum air manis untuk meningkatkan kadar gula dalam tubuh. Pilar kedua adalah terapi gizi medis. Tujuan dari terapi gizi medis adalah menurunkan berat badan dan mencapai berat badan ideal, perbaikan kadar gula darah, dan perbaikan kadar lemak dalam darah atau kolesterol. Kita menghitung berat badan ideal dengan rumus Broca yang dimodifikasi. Berat badan ideal adalah 90% dikali tinggi badan dalam senti dikurangi 100 dikali 1 kg. Bagi pria dengan tinggi di bawah 160 cm dan wanita di bawah 150 cm, rumusnya adalah tinggi badan dalam senti dikurangi 100 dikali 1 kg. Berat badan normal adalah berat badan ideal plus minus 10%. Contohnya, pasien dengan tinggi badan 165 cm, maka berat badan ideal adalah 58,5 kg dan berat badan normal antara 52,65 kg sampai 64,35 kg. Sedangkan indeks massa tubuh dihitung dengan jalan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat.
Contohnya, kita menemukan pasien dengan berat badan 65 kg dan tinggi badan 165 cm. Maka indeks massa tubuh pasien itu adalah 23,88. Indeks massa tubuh penting dihitung untuk mengetahui apakah pasien tersebut kurus, normal, overweight, atau obesitas. Rentang nilai normal dari indeks massa tubuh adalah 18,5 sampai 22,9. Komposisi makanan yang dianjurkan adalah karbohidrat 45-65% total asupan kalori, lemak 20-25% dari kebutuhan kalori, dan protein 15-20% dari total kebutuhan kalori setiap hari. Pola makan dibagi dalam 3 porsi besar, 20% sarapan, 30% makan siang, 25% makan sore, serta 2-3 porsi makanan ringan 10-15%. Hindari makanan yang manis, jangan minum alkohol, batasi konsumsi garam, dan batasi makanan berlemak. Pilar ketiga adalah latihan jasmani. Olahraga dilakukan 3-4 kali seminggu selama 30 menit setiap sesi. Contohnya, berjalan kaki, menggunakan tangga, bersepeda santai, jogging, dan berkebun. Ingat selalu menggunakan alas kaki, jangan sampai lupa. Pilar keempat adalah intervensi farmakologis atau penggunaan obat-obatan. Intervensi farmakologis yang diberikan yaitu dengan penggunaan obat tablet hipoglikemik dan insulin jika dibutuhkan. Tabel berikut adalah kriteria pengendalian kencing manis menurut Perkeni 2006. Jadi di sini yang kita evaluasi bukan hanya gula darah saja. Kita juga mengevaluasi kadar lemak dalam darah, indeks massa tubuh, dan tekanan darah. Kadar gula darah puasa dikatakan bagus apabila nilainya 80-100 mg/dl. Kadar gula darah 2 jam setelah makan dikatakan bagus apabila range-nya 80-144 mg/dl. Untuk selebihnya, sahabat bisa baca sendiri ya. Sebagai kesimpulan, komplikasi diabetes ada 2, yaitu komplikasi akut dan kronis. Diabetes tidak dapat disembuhkan, namun dapat dikendalikan. 4 pilar penata laksanaan diabetes yaitu edukasi, terapi gizi medis, latihan jasmani, dan intervensi farmakologis. Untuk konsultasi, sahabat dapat datang langsung ke klinik kami di Sentral Medika Bali Pecatu. Bisa search lokasinya di Google Map Sentral Medika Bali Pecatu atau menghubungi website www.sentralmedikabali.com. Baik sahabat DNA, sampai di sini penjelasan saya tentang materi penata laksanaan kencing manis. Semoga materi ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda. Bila masih ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar atau datang langsung ke klinik kami. Baik sahabat DNA, sampai jumpa di video selanjutnya. Bila kalian suka video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Bye!